Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, di berbagai tempat di Indonesia banyak kita temukan kegiatan-kegiatan penyambutan. Kegiatan penyambutan itu macam-macam bentuknya, tergantung dengan tradisi masyarakat setempat. Di Pulau Jawa sering kita dengar dengan istilah munggahan. Munggah itu artinya naik. Bahasa Sunda sama dengan bahasa Jawa, munggah, naik. Kalau di Sumatera, munggah itu bisa bermakna masuk. Kalau dipanggil seseorang munggah, itu artinya masuk ke rumah. Sama saja maksudnya. Bentuk dari kegiatan munggahan itu bermacam-macam juga. Di Sumatera umpamanya, di Aceh orang potong kerbau, lalu dimasak, lalu diantarkan ke masjid, dimakan bersama-sama di masjid. Tentu masyarakat kumpul, jamaah kumpul untuk menikmati makan bersama di masjid. Kalau di Sumatera Barat itu masak lemang, malamang kata mereka. Masak lemang itu ada beras ketan yang dimasak di dalam bambu. Saya kira kita semua di Indonesia sudah tahu itu lemang. Tentu saja makan lemang tidak hanya lemangnya saja, ada tambahan-tambahan yang lain. Dimakan bersama-sama juga. Ada yang diselenggarakan di surau, di masjid. Ada juga cukup di keluarga. Di Sumatera Selatan juga sama. Lebih bersifat, istilah orang Sumatera Selatan menyebutnya sedekahan. Makan bersama-sama, makan besar. Di Jawa, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, sama juga. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Inti daripada kegiatan munggahan itu adalah makan. Kenapa makan? Nanti kalau bulan puasa tidak makan pada siang hari. Tapi unsur dari kegiatan munggahan itu pasti meliputi ada orang atau pihak yang memberi makan dan ada pihak lain yang menikmati makanan. Di berbagai instansi perkantoran di Jakarta, makan itu lalu dirubah bentuk menjadi sembako. Orang yang lebih mampu memberi sembako kepada orang lain. Orang Betawi nyebutnya sebagai sorogan, nyorok. Beras, gula, minyak goreng, macam-macam. Jadi orang memberi makanan kepada orang lain. Nah, sesuai dengan pengertian awalnya munggah, orang yang memberi itu berharap
kualitas dirinya di mata Allah itu menaik, meningkat. Itu disebut munggah. Dan karena bulan Ramadan akan hadir, berharap peningkatan kualitas ibadah diri yang bersangkutan di sisi Allah lebih tinggi lagi. Itu yang memberi. Lalu yang menerima bagaimana? Tentu saja tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maka orang yang menerima juga berusaha untuk memberi. Memberi ke siapa? Memberi ke orang yang lain lagi. Itulah sebabnya maka di berbagai tempat diselenggarakan secara bersama-sama. Masing-masing memberi dan masing-masing lalu menerima. Makannya di masjid, makannya di surau, di musola, atau di rumah, ngajak orang, teman, keluarga, handai tolan, tetangga, makan di rumah. Nah, memberi makan itu simbolik bahwa diri kita itu derajatnya tinggi. Dan berharap pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan yang segera akan dimasuki itu, di sisi Allah derajat kita itu juga meningkat. Jadi itu maksud daripada munggahan. Istilahnya macam-macam, bentuknya macam-macam, tetapi substansinya, intinya sama saja. Yang menjadi persoalan kawan-kawan, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah munggah, derajat kita sudah naik. Kalau sebelum puasa bisa kita indikasikan ngasihnya itu apa dalam bentuk uang, apa dalam bentuk sembako, apa dalam bentuk makanan. Jumlahnya menjadi lebih banyak dari tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu memberikan sumbangan dalam bentuk sembako 100 kg beras umpamanya, maka pada tahun ini memberinya lebih banyak. Bagaimana kalau bulan puasanya sudah masuk? Kita sudah ada di tengah-tengah bulan Ramadan. Bagaimana kita menandai kita sudah munggah? Kualitas derajat diri kita itu sudah naik. Orang-orang terdahulu menandainya dengan cara membaca Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz. Dalam satu bulan puasa kita 30 hari. Baca saja Al-Quran. Berapa juz kita bisa baca? Tahun lalu berapa juz? Waduh, tahun lalu saya 10 juz. Enggak apa-apa. Munggah atau tidaknya pada tahun ini bisa kita lihat dari berapa juz Al-Quran bisa kita baca. Kalau kita baca sebanyak 10 juz juga sama dengan tahun yang lalu, kita tidak munggah. Apalagi kalau kita justru membacanya hanya 5 juz. Jadi melorot namanya, bukan munggah. Kita harus berusaha, kalau pada tahun yang lalu itu membaca 10 juz, tahun ini setidak-tidaknya 11 juz. Itu munggah namanya. Wah, bagaimana kalau saya yang sudah hatam 30 juz? Oh, itu lebih baik lagi tentunya. Kalau tahun lalu kita hatam 30 juz, maka target munggah pada tahun ini adalah 30 juz plus. Itu makna munggah. Ada juga orang yang menandai munggahan itu dengan
memberikan kegiatan ceramah agama, belajar agama, mendalami ajaran-ajaran agama Islam. Oke, bagus juga. Kalau tahun lalu kita mengundang Ustaz A, kira-kira, mohon maaf, ini level dunia saja, tarifnya 500.000, maka tahun ini kita harus munggah dengan mengundang ustadz penceramah yang rate-nya itu 1 juta. Itu munggah. Kalau tidak begitu namanya bukan munggah. Begitu juga pada bulan suci Ramadannya, ketika Ramadan berjalan, kita menyelenggarakan kegiatan tausiah. Tausiahnya bisa dihitung secara kuantitatif, secara angka, jumlahnya. Berapa kali tausiah? Ya, orang atau penceramah yang diundang itu amplopnya kita kasih berapa? Semua juga harus munggah, naik, meningkat. Kalau tidak, namanya bukan munggah. Begitu kawan-kawan sekalian, menghadapi bulan suci Ramadan ini memang kita harus berusaha untuk melakukan peningkatan. Peningkatan apa? Tentu saja kita peningkatan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak tahu, namanya takwa itu urusan Allah. Kita bisa membuat indikasi-indikasi, tanda-tanda. Bisa kita hitung, bisa kita lihat, bisa kita kerjakan, bertambah jumlahnya. Selain jumlah, mutunya juga, kualitasnya juga bisa kita naikkan. Dan lebih dari itu, yang memang disukai di dalam agama Islam adalah keikhlasannya. Keikhlasannya juga harus dimunggahkan. Jangan kita lalu memberi makan kepada orang lain itu karena pengen ditandai, oh dia orangnya baik, oh dia suka ngasih makan ke orang lain. Itu bukan. Tahap awal oke saja, kita juga manusia. Tapi tahap tingginya, tingkat advance-nya adalah kita tidak mengharap apa-apa dari pemberian yang kita lakukan itu selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya. Demikian kawan-kawan sekalian, munggahan. Apakah kawan-kawan sudah mulai mengindikasikan munggah atau belum? Kalau belum, we can do start from now. Kita bisa melakukannya mulai sekarang. Masih ada kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Bincang-bincang ini mudah-mudahan akan kita teruskan. Yang enteng-enteng saja, yang ringan-ringan. Tidak usah yang berat-berat. Apalagi nanti bulan puasa kita agak lebih rileks, santai, dan nyaman. Bulan Ramadan itu kita nikmati, kita jalani secara enak, secara nyaman, tidak menjadi beban. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.